Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baiklah kawan-kawan mahasiswa, dimanapun kawan-kawan berada, pada pertemuan video kali ini, saya akan membahas mengenai teori penegakan hukum lingkungan. Yang mana harus sama-sama kita ketahui bahwa pengertian dari penegakan hukum lingkungan itu merupakan sebuah upaya yang mencapai ketaatan terhadap peraturan dan juga persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan juga individu. Nah, melalui pengawasan dan penegakan sanksi administrasi, gugatan perdata dan gugatan pidana. Jadi, di dalam penegakan hukum lingkungan itu ada 3 ranah. Yang pertama adalah sanksi administratif, yang kedua adalah adanya gugatan perdata, dan yang ketiga adanya sanksi pidana yang dapat diberikan di dalam penyelesaian hukum lingkungan. Maka sebelum jauh lagi kita membahas mengenai bagaimana mekanisme ataupun teori penegakan hukum lingkungan, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwasanya ada sebuah pengertian mengenai penegakan hukum. Nah, Jimli Asidiki dia mengatakan bahwa penegakan hukum adalah sebuah proses yang mana dilakukan sebuah upaya untuk dapat tegaknya atau berfungsinya dari norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman sebuah perilaku dalam lalu lintas ataupun hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Maka dari sudut pandang objektif kita dapat melihat bahwa penegakan hukum ditinjau dari segi hukumnya. Sedangkan dari segi subjektifnya ya dapat dibedakan lagi menjadi 2 ya, dalam arti luas dan juga dalam arti sempit. Kalau dalam arti luas, proses penegakan hukum itu dia melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya dapat diartikan sebagai sebuah upaya dari aparatur penegak hukum dalam yang namanya menjamin dan juga memastikan bahwa suatu aturan hukum itu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah, maka dari itu kawan-kawan pun harus paham bahwa penegakan hukum itu tidak hanya mencakup proses di pengadilan saja, namun secara lebih luas dilaksanakan melalui berbagai macam jalur dengan berbagai macam sanksi. Misalnya saja seperti saya sampaikan di awal tadi ya, adanya sanksi administrasi, sanksi perdata maupun juga sanksi pidana. Nah, penegakan hukum ini bukan hanya mengenai tanggung jawab dari aparatur penegak hukum saja, namun merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat untuk dapat menaati hukum yang berlaku di negara kita ini. Nah, itu merupakan pengertian dari penegakan hukum yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, mengenai hukum lingkungan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu banyak sekali faktornya ya. Yang pertama, adanya faktor hukumannya sendiri. Yang dimaksud dengan faktor hukumannya sendiri ini adalah ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi dari subjek penegakan hukum. Yang mana subjek penegakan hukum ini sudah sama-sama ketahui sumbernya adalah undang-undang. Ya, yang mana antara lain itu dia dapat diikutinya sebuah asas-azas yang berlakunya undang-undang. Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan sebenarnya ya. Nah, itu adalah faktor yang pertama. Faktor yang kedua, adanya faktor penegakan hukumannya. Nah, faktor penegakan hukumannya ini dia adalah berkaitan dengan yang namanya penegakan hukum dapat mempengaruhi penegakan hukum apabila terdapat kesenjangan antara peranan yang seharusnya dilakukan, atau dalam ilmu hukum itu kita kenal yang namanya terjadinya ketidakseimbangan antara dasolen dan desain, antara harapan dan kenyataan di dalam penegakan hukum sanksi ataupun penegakan hukum lingkungan yang lainnya ya. Nah, faktor yang ketiga itu adalah faktor sarana dan fasilitas. Nah, faktor sarana dan fasilitas ini di dalam penegakan hukum itu merupakan suatu hal yang juga dapat dipengaruhi oleh faktor sarana fasilitas. Nah, keberadaan sanksi keseluruhan proses pengenaan perkara beserta teknologi deteksi kriminalitas termasuk dalam faktor ini juga. Nah, faktor yang keempat adalah faktor masyarakat.
di dalam penegakan hukum, di dalam azas yang namanya tertib hukum, masyarakat ini merupakan sebuah komponen yang sangat penting dalam penegakannya. Mengapa seperti itu? Hal ini dikarenakan masyarakat ini dia sebenarnya mengetahui hak-hak dan juga kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum untuk dapat dilaksanakan. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah banyak sekali masyarakat yang masih melanggar hukum, masyarakat yang tidak patuh terhadap norma hukum, masyarakat yang tidak lagi menaati hukum. Karena sebenarnya hukum dan peraturan perundang-undangan sejogjanya sudah baik, namun sistem penegakan dan taat hukumnya yang kita pertanyakan. Nah, faktor kelima, ini berkaitan dengan sebuah kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Kebudayaan hukum pada dasarnya dia mencakup dari nilai-nilai yang mendasar hukum yang berlaku. Jadi ada nilainya kawan-kawan, ya. Nah, pada hakikat ini hukum pada dasarnya itu harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Agar apa? Agar hukum tersebut dapat berlaku secara efektif, ya. Nah, itu merupakan ada 5 hal yang dapat mempengaruhi dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang ada di Indonesia. Baiklah kawan-kawan mahasiswa dimanapun kalian berada. Nah, tadi sudah saya bahas mengenai pengertian dari penegakan hukum dan juga faktor-faktor dari penegakan hukum. Nah, ini kita lebih spesifik lagi pada materi kita pada minggu ini yang mana mengenai penegakan hukum lingkungan. Adapun pengertian dari penegakan hukum lingkungan, bila saya kutip dari yang disampaikan oleh Takdir Rahmadi, dia mengatakan bahwa penegakan hukum lingkungan itu dapat dimaknai sebagai suatu penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan juga sanksi-sanksi dalam hal lapangan hukum administrasi, hukum pidana, dan juga hukum perdata dengan tujuan memaksakan subjek yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka ini merupakan sebuah faktor yang dimana menurut Takdir Rahmadi ini memberikan sebuah sanksi ataupun memberikan sebuah hukuman berupa subjek hukum ini harus dapat dipaksakan untuk dapat mematuhi perundang-undangan yang berlaku, ya. Nah, itu tadi menurut Takdir Rahmadi. Sedangkan menurut Daud Silalahi dia mengatakan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia itu menyakup yang namanya penataan, ada yang namanya lagi penindakan, yang mana cakupan ini di dalam hukum administrasi negara itulah bidang hukum perdata juga bidang hukum pidana. Jadi secara lebih lengkap lagi ya sebenarnya bila kita lihat bahwa sebenarnya penegakan hukum lingkungan itu dia dilakukan dalam hal yang namanya untuk dapat menjamin ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dengan demikian harus kita pahami bahwa penegakan dari hukum lingkungan pada pokoknya terdiri atas 2 sistem atau 2 strategis. Ya. Nah, yang pertama adanya penegakan hukum lingkungan secara preventif. Nah, secara preventif ini adalah dalam upaya untuk dapat mencapai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan. Ya, itu adalah preventif. Yang kedua adalah penegakan hukum lingkungan secara represif. Ya, nah penegakan hukum lingkungan preventif dilakukan dengan melakukan pengawasan atau pelaksanaan peraturan dari perundang-undangan hukum lingkungan. Sedangkan preventif ini dia memiliki tujuan untuk dapat memberikan penegakan dan saran serta meyakinkan seseorang untuk beralih dari suatu pelanggaran ke tahap pemenuhan peraturan. Nah, itu kalau preventif dalam hal yang namanya penegakan hukum lingkungan. Nah, kalau dia halnya adalah represif, itu adalah dilakukan melalui pemberian sanksi atau adanya sudah proses pengadilan dalam hal terjadinya perbuatan melanggar peraturan. Jadi, kalau dia preventif ini jelas ya, dia tahap administratifnya dulu. Tapi kalau sudah masuk ke dalam represif ini perdata pidananya sudah mulai bermain ini ya kawan-kawan ya. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui bagaimana prinsip substansi dari hukum lingkungan. Ya, prinsip substansi dari hukum lingkungan itu dapat saya sampaikan ya. Yang pertama, kita harus dapat melihat bagaimana pencegahan bahaya lingkungan. Ya, nah pencegahan bahaya lingkungan ini adalah merupakan sebuah prinsip dari pencegahan bahaya lingkungan yang mana prinsip ini berangkat dari pemikiran bahwa lingkungan merupakan satu kesatuan ekosistem yang melampaui batas wilayah sehingga pencemaran atau perusakan lingkungan pada suatu wilayah
akan dapat mempengaruhi wilayah lainnya. Nah, dalam prinsip ini merupakan prinsip dari pencegahan bahaya lingkungan hidup, ya. Nah, prinsip yang kedua, ini merupakan sebuah prinsip kehati-hatian di dalam penegakan hukum lingkungan itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai prinsip kehati-hatian, pada dasarnya ini bisa kawan-kawan lihat ya, nanti ada beberapa bahan yang saya kirim, itu ada di prinsip 15 deklarasi Rio, ya, yang mana di dalam prinsip 15 deklarasi Rio ini dia menyebutkan bahwa untuk dapat melindungi lingkungan, prinsip kehati-hatian harus diterapkan di setiap negara, yang mana ini harus sesuai ya dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ya tentang pengelolaan perlindungan lingkungan hidup, prinsip kehati-hatian itu coba nanti dibuka ya. Kalau nggak salah ada di pasal 2 huruf F ya. Yang mana itu disebutkan bahwa terjadi ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan. Nah, maka dalam hal ini, dalam hal sanksi dan penegakan hukum lingkungan, ini merupakan suatu kaedah yang harus dipatuhi di dalam hal yang namanya pelaksanaan sistem lingkungan hidup itu sendiri. Nah, maka kita harus menyadari bahwa substansi dari penegakan hukum lingkungan dalam ranah hukum administrasi negara sesungguhnya merupakan sebuah ranah yang memang harus dipatuhi terlebih dahulu. Karena di dalam UU PPLH pun kan disebutkan ya kawan-kawan, bahwa sanksi pertama kali yang diberikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan itu adalah adanya sanksi administratif. Ya, setelah adanya sanksi administratif, maka sanksi yang akan muncul berikutnya adalah sanksi perdata, baru sanksi pidana. Ya, jadi ada 3 tahapan ini dalam penyelesaian dan juga pelaksanaan hukum lingkungan dalam hal yang namanya teori penegakan hukum lingkungan. Nah, sampai di sini mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.